Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Pada pembahasan kemarin kita telah sampai mengenai pembahasan tag-tag dasar pada HTML. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita mengenai format teks HTML. Teks pada dokumen web dapat diformat secara khusus untuk penekanan dari teks tersebut. Pemformatan bisa berupa bentuk huruf tebal, miring, digarisbawahi, dan semacamnya. Performatan teks itu antara lain menebalkan huruf, memiringkan huruf, memberi tekanan pada teks, mengecilkan huruf, superscript atau subscript. Berikut adalah contoh mendemonstrasikan teks format dalam HTML. Itu ya contohnya. Ini contoh kodenya. Kemudian yang kedua, teks preformat. Jarak antar kata suatu teks atau kalimat di dalam dokumen web adalah sebesar 1 spasi. Jarak antar kata atau kalimat di dalam browser web adalah 1 spasi. Berapapun jumlah spasi ataupun jumlah baris dalam dokumen web yang sesungguhnya. Agar dokumen web menampilkan sesuai dengan editor teks atau sesuai aslinya, maka teks yang bersangkutan harus diberi tanda pre di awal dan pre di akhir, dengan tag pre yang merupakan kepanjangan dari preformatting. Maka tag ini menjaga keaslian dari spasi, baris baru, dan tab dari teks editor ketika ditampilkan pada web browser. Tag pre ini sangat berguna ketika menulis source kode program. Nah, itu adalah contoh misalnya kalau kita membuat sebuah kode program itu kan biasanya bentuknya itu seperti ini ya. Ada ke bawah, maksudnya itu ada spasinya, terus ke bawah gitu. Nanti kalau di pre itu akan sama persis seperti ini pada tampilan browser. Preformatting itu gunanya untuk menulis source code. Kemudian yang ketiga, komputer output. Itu adalah contoh script kode komputer output. Kemudian yang keempat adalah address. Address atau alamat merupakan salah satu halaman yang umum di dalam suatu dokumen. Dalam HTML terdapat tag address untuk penulisan alamat yang dapat distandarkan, diawali dengan tag address dan diakhiri dengan penutup tag address. Setiap baris dalam penulisan alamat dipisahkan menggunakan tag br. Contoh demonstrasi coding tag address itu contohnya seperti itu ya. Ini khusus untuk alamat. Jadi setiap baris itu ada br. Ini untuk bawah untuk enter, kemudian nanti ditutup dengan penutup tag address. Kemudian arah teks. Untuk mengarahkan teks yang biasanya dari kiri ke kanan, left to right, diubah menjadi dari kanan ke kiri, right to left ATL. Tagnya adalah PDO dir sama dengan RTL. Teks yang akan ditulis dari kanan ke kiri, tag penutup PDO. Contoh, kita akan mengubah teks komputer program baru. Kalau kita menulis itu kan di sini dari sini dari kiri terus ke kanan. Nanti kalau pakai arah tag itu nanti dibalik, ini jadi ininya dari kanan ke kiri, nanti ini ke sini, yang U-nya itu di sini di depan kiri. Untuk lebih jelasnya nanti akan ada contoh source kodenya ketika menjalankan program, nanti akan lebih jelas. Kemudian yang 6, entitas karakter HTML. Beberapa karakter mempunyai arti khusus dalam HTML, seperti tanda lebih kecil, kurang dari, berarti awal tag HTML. Maksudnya ini kayak ini ya, misalnya ini kan harusnya kan ini tag HTML kan seperti ini.
Tapi kalau kita ingin menuliskan maksudnya itu lebih kecil itu atau kurang dari itu, nah ini kan pada bahasa-bahasa pemrograman kan memang ada karakter-karakter tertentu yang digunakan untuk pengkodean. Nah kalau kita ingin menulisnya itu untuk apa ya, tulisan biasa itu kita harus menggunakan entitas karakter. Contohnya misalnya kayak ini. Misalnya spasi contohnya. Atau mungkin misalnya kita menampilkan tanda lebih kecil, maka kita menulisnya itu dan LT atau dan pagar 60. Kemudian untuk spasi itu dan NBSP. Nanti di dokumen HTML-nya nanti muncul spasi. Kalau misalnya ini dan LT, kita tulis dan LT semikolon, nanti munculnya ya ini tanda lebih kecil ini. Ini untuk kebutuhan saja kalau kita ingin menulis entitas karakter tertentu, misalnya copyright atau mungkin yang lainnya mungkin. Nah ini ada catatannya. Nah ini ada contohnya. Itu ada spasi kosong, kurang dari, lebih dari itu. Kalau misalnya kita ingin menulis karakter-karakter ini, nanti kita tulisnya ini ya. Kalau spasi kosong kan dan NBSP semikolon. Copyright ya dan copy semikolon. Tanda petik itu dan quote dan sebagainya. Ini ada catatan. Entitas HTML ini bersifat case sensitif. Artinya penulisan besar kecilnya huruf sangat berpengaruh. Misalnya jika kita menulis tanda spasi yang harusnya dan NBSP, tapi ditulisnya itu seperti ini ya, atau mungkin tidak ada semikolonnya, itu nanti tidak akan berjalan di HTML. Berarti harus sama persis seperti di sini. Seperti di sini nama entitasnya ini. Dan NBSP dan LT semikolon. Jangan lupa semikolonnya harus ada itu. Dan sebagainya. Ini adalah contoh kode untuk mendemonstrasikan entitas karakter. Ini contohnya, misalnya kita ingin menyontohkan tentang spasi. Berikut adalah contoh spasi. Kalau kita ini kan harusnya di spasi antar. Ini harusnya di spasi, tapi kalau ingin spasi kita tambahkan, ingin satu spasi kita tambahkan dan NBSP itu satu spasi. Kalau misalnya ada banyak ya tinggal berapa spasi, 5 spasi atau berapa, nanti akan ada jaraknya antar kata. Ini contoh untuk ini ya, kurang dari 3 itu kurang dari 4. Nanti di kodenya itu nanti akan muncul yang tanda itu, tanda seperti ini. Dan ini ada contohnya lagi. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke kode saja. Pertama kita contoh tag format ya. Tag format itu yang tadi itu ada menebalkan, memiringkan dan sebagainya. Nah ini contohnya ini misalnya di sini. Kita supaya mudah, kita coba langsung praktek codingnya saja. Pertama adalah format teks tebal. Kalau format teks tebal berarti kita harus memulai dengan tab B.
B itu maksudnya bold maksudnya ya. B diakhiri dengan tak penutupnya. Nah, kemudian baru kita tulis di sini tulisannya. Nanti akan muncul tulisan dalam bentuk bold. Kita save aja dulu. Jangan lupa ini ya, kalau misalnya menamai sebuah dokumen dengan tempel itu tidak boleh ada spasi, tidak boleh seperti ini. Ini salah ya. Ini ada spasinya, ini salah. Harusnya kalau mau ada spasi itu harus ada seperti ini. Atau mungkin di depan sendiri tuh angka gitu, angka atau mungkin entitas karakter itu nggak bisa ya. Itu nggak boleh, itu harus pertama itu harus huruf. Kalau misalnya pertamanya itu angka itu nggak jadi, ini nggak akan bisa. Coba sekarang cobaran, bisa atau enggak? Oh, ternyata masih bisa ya. Coba kita kalau misalnya ada spasinya, coba ya. Kita save seperti ini coba ya. Bisa atau enggak kalau misalnya ekstensinya HTML? Ternyata masih bisa. Ya nanti dicoba sendiri saja untuk penamaannya, tapi kalau menurut saya sih lebih aman sih nggak usah pakai spasi kalau menurut saya. Lebih amannya ya seperti inilah contohnya, nggak ada spasinya, ini pakai ini ya, ada itunya, terus depannya itu huruf aja, itu nggak ada angka atau karakter, kata depannya ini. Kemudian kalau spasi ya sebaiknya pakai ini aja. Jadi kita ubah aja ya biar lebih amannya, ini nggak usah depannya, ini karena untuk percobaan aja sih tadi. Udah kayak gini aja. Kita klik kanan edit dengan notepad. Kita lanjutkan lagi ya. Ini untuk mempermudah ya, kita PR aja, kasih PR biar nanti ke bawah. Terus kita buat lagi, kita misalnya di dalam paragraf aja biar mudah. Kalau misalnya kita ingin menambahkan warna ya bisa saja. Kemarin kan sudah ada contohnya, tambahkan alin. Bukan warna maksudnya itu ya, maksudnya apa, letak, tata letak. Alin itu untuk tata letak. Misalnya kita mau meletakkannya itu di tengah, ya bisa saja, atau mungkin di kanan atau di kiri. Nah, baru di sini di dalam paragraf ini baru kita berikutnya, contoh berikutnya itu apa? Strong, format teks strong. Strong ini untuk sama kayak bold sebenarnya, untuk menebalkan sama juga sih. Kalau ini kan pakai cuma, kalau bold itu kan lebih simpel, cuma taknya itu cuma B aja, gitu aja. Kita save, kemudian kita jalankan programnya. Ini tadi udah ya, ini kita karena ini tadi kan udah ganti nama, ini kita close saja, kita buka lagi yang ini. Nah, ini sama ya sebenarnya, cuma mungkin ya sama-sama itu sih, sama-sama
tebal, cuma kalau bold mungkin lebih tebal lagi, lebih besar lagi. Kalau ini mungkin cuma tebalnya saja, mungkin kalau strong itu. Oke, kita contohkan saja yang lainnya. Ini ada big, ada emphasis, ada teks italic, ada teks small, teks berisi, subscribe, teks berisi, superscribe. Ini kita langsung saja. Ini untuk format teks break. Sekarang kita format tag yang emphasis, tagnya M, dan lebih cepat kita copy aja ini. Oh ya, ini jangan di luar ya, ini salah, ini di dalam. Nah, ini dekat aja. Nanti kalau di luar nanti nggak ke format, karena di luar tag, harus di dalam tag ya. Kita run saja dulu, kita coba sedikit-sedikit, kita coba ya, kita harus sedikit-sedikit coba jalankan supaya kita tahu hasilnya. Ini contohnya yang big, kemudian ini yang emphasis, sekarang yang italic dan small. Italic small, kita copy aja ini. Tadi italic itu tagnya I, diakhiri dengan tag penutup I. Kemudian small, nanti tulisannya jadi lebih kecil dari yang ukuran seharusnya. Kita jalan lagi. Nah, ini ya, ini lebih kecil dari ukuran yang seharusnya, yang small. Kemudian untuk yang subscribe, tagnya sub ditutup dengan tag sub. Contohnya format tag subscribe.
Nah, itu ya contohnya ya. Kemudian kita coba yang teks preformat. Kita langsung saja, ini udah ada contohnya teks preformat. Ini ya. Nanti akan hasilnya itu akan seperti di Notepad, di teks editornya. Seperti ini persis. Karena ini kan kode ya, source kode, jadi kan nggak mungkin lurus seperti nulisnya seperti kalimat, harus nulisnya itu ya seperti sesuai dengan aturan kode program. Nanti di proses tampilannya akan seperti ini, seperti aslinya, dari mulai spasi, ganti baris, dan sebagainya lah, pokoknya sama persis. Kita coba run aja, ini udah ada untuk mempersingkat waktu. Ini sama persis ya, seperti yang di teksnya, teks aslinya. Kemudian ada komputer output. Nah, ini namanya kita sudah ada komputer output. Ini kodenya. Nanti silakan coba sendiri. Sekarang komputer output. Nah, ini ya. Kemudian nah ini yang alamat address. Ini contohnya, sekarang kita run programnya. Itu ya contohnya untuk address. Jadi nanti kan karena ada PR itu tadi, jadi ini ke bawah, setiap kali ada PR itu ke bawah. Sekarang ada teks, itu tulisannya komputer program baru. Ini source code-nya, right to left. Biasanya kan kalau nulis kan memang dari sini kan ya, kalau nulis itu dari sini terus ke kanan gitu ya. Nah, ini nanti dibalik. Sekarang kita lihat di programnya. Nah, itu nanti dibalik jadinya seperti ini. Kan dari yang paling kanan itu ditaruh di paling kiri dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah entitas karakter. Entitas karakter HTML. Beberapa karakter mempunyai arti khusus dalam HTML. Seperti tanda lebih kecil, berarti awal tag HTML, dan tanda seperti yaitu tanda seperti itu kan biasanya kalau tadi udah dijelaskan ya, itu tag, itu berarti tag. Tapi kalau kita kan inginnya maksudnya kan lebih kecil, tapi itu kan kalau di shortcode itu kan merupakan tag ya, tag pembuka. Kalau yang lebih besar itu berarti kan tag penutup. Nah, kalau kita ingin maunya itu lebih besar dan lebih kecil, nah itu kita harus memakai entitas karakter. Entitas karakter itu mempunyai 3 bagian, sebuah ampersand dan sebuah nama entitas atau sebuah tanda pagar dan nomor entitas, dan terakhir adalah sebuah tanda titik koma atau semikolon. Untuk menampilkan tanda lebih kecil dalam sebuah HTML, maka kita harus memilihnya itu ini ampersand dan kemudian sebuah nama entitasnya itu apa gitu. Kalau ini kan dan LT atau dan entitasnya, nama entitasnya itu pagar 60 terus semikolon, jangan lupa semikolonnya.
contoh yang lain lagi, misalnya spasi tadi udah terangkan ya, dan NBSP semikolon. Kemudian catatannya ini udah tadi. Nah ini sekarang kita langsung aja ke praktek di Koordinnya. Ini saya sudah membuatnya ya. Jadi misalnya kita ingin buat spasi ya, ini kita taruh di sini, dan NBSP-nya kan satu, berarti ini ada satu spasi per satu spasi. Kalau ini ada berapa, ini 4, berarti nanti ke sananya itu sampai 4 spasi. Dan ini untuk 3 kurang dari ya, terus saja ini 3 sesuai dengan nama entitasnya tadi. Nanti kan jadi munculnya tuh karena kurang dari ya, nanti tanda kurang dari 5 lebih dari 4, lebih dari itu dan GT titik koma. Nah apabila 5 dikali 4 maka ya ini 5 kali 4, dan end time itu kali 20 dibagi 2, ini untuk dibagi ya, itu divide semicolon and divide semicolon. Kemudian untuk tanda kutip itu ya, misalnya kita ingin memberi kutipan pada kata HTML ya, kita lihat saja di sini kan, kalau dan AMP itu kan dan, kutipnya itu kan dan quote, berarti nanti quote-nya itu ada 2 di awal ini, kata H ini di awal sama di akhir L. Jadi kan kita ingin menggunakan kutip 2, copyright ya, dan copy terus nama copyrightnya apa, dan copy semicolon, jangan lupa nama copyrightnya apa. Coba kita lihat ya, kita lihat dulu, kita cari programnya. Nah ini contohnya itu, ini 1 spasi, ini per 1 spasi, dengan ini ada 4 spasi. Ini untuk tanda kurang dari, ini lebih dari, dikali ini kali and times yang tadi, kemudian ini and divide bagian lain yang kutip dan quote, kemudian ini kata dan ini kan dan AMP tadi entitasnya. Nah ini yang copyright. Kemudian yang ini yang angel quote, angle quotation mark. Misalnya kita ingin memberikan ini di tengah ini ya, ini kan di tengah. Jadi ini kan dalam satu paragraf ini kan, ini paragraf ini kan sampai sini. Kemudian paragraf ini kita ingin memberikan tata letaknya itu di tengah, kita kasih center. Berarti nanti isian dari sini sampai sini itu jadi di tengah ya, ini isinya itu ini. Terus ini kan terima kasih pakai center juga, walaupun beda paragraf, walaupun sama tapi walaupun ini sama tapi ini beda paragraf, sama-sama pakai center juga. Kalau misalnya kita ini terima kasihnya kita write, nanti yang akan muncul itu cuma terima kasih, yang akan berubah itu cuma terima kasihnya saja, karena udah berbeda paragraf. Kecuali kalau ininya terima kasihnya ini kita taruh di sini, nanti kan misalnya kita itu ya, supaya tidak kehapus suatu saat kita ingin menggunakannya lagi, kita komen aja dulu. Nah kita terima kasihnya kita taruh di sini. Dan rate
share. Nah, nanti terima kasihnya itu jadi satu satuan di sini. Jadi satu paragraf ikut di sini. Untuk supaya ini harusnya dikasih PR biar lebih rapi aja. Jadi itu ya perbedaannya. Kalau misalnya jadi fungsi paragraf itu ya untuk dalam satu paragraf itu kita bisa memanage untuk sebuah paragraf itu kita mungkin nanti paragrafnya yang lain kan berbeda lagi, mungkin berbeda ya, mungkin tata letaknya atau mungkin formatnya, mungkin misalnya ini kita ingin formatnya itu yang tebal, atau ini paragraf ini kita ingin formatnya bertulisan kecil. Terus ada juga nanti ada warna, misalnya ini pada paragraf ini kita ingin memberikan warna tulisannya itu tulisan berwarna apa itu. Kemudian ini beda lagi ya, terus ini fungsinya kayak ini. Jadi ini ya jelbot ini misalnya kan kalau misalnya laku itu kan udah laku ya berarti yang kesana lah, ini yang kesini kayak gitu aja. Jadi dua-duanya itu dipakai kalau kita ingin menggunakan dua-duanya. Kalau kita ingin menggunakan satu saja ya, misalnya ini satu saja ya, tergantung nanti kebutuhannya. Tampilannya seperti ini ya. Ini kan satu tadi, kalau ini satu, ini dua-duanya dipakai. Ini apa error ini tadi, entitas apa tadi ya, dan rek itu ya trademark lah, dan rek trademark. Ini ya trademark ini ya. Ya baiklah, kurang lebih seperti itu ya tutorialnya, semoga bisa dipahami. Besok kita akan lanjut mengenai link HTML. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.